Baik, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pendidikan kepelatihan olahraga. Tahap pertandingan utama. Tahap pertandingan utama, pada tahap ini tujuan utama latihannya telah mengenali potensi atlet untuk perkembangan seoptimal mungkin, baik potensi fisik, teknik, taktik, maupun mental. Dengan demikian, performa atau prestasi mereka diharapkan bisa mencapai puncaknya pada pertandingan utamanya kelak. Untuk cabang olahraga yang daya tahan aerobiknya merupakan faktor yang dominan, volume latihan masih bisa tinggi. Namun untuk cabang-cabang olahraga yang memerlukan kesempurnaan unsur-unsur koordinasi, kecepatan atau power, volume latihannya bisa diturunkan sampai sekitar 50% dari volume yang diberikan pada tahap persiapan. Sebaliknya, intensitas latihan yang ditingkatkan secara bertahap akan mencapai tingkatnya yang tertinggi sekitar 3 minggu sebelum pertandingan utamanya, misalnya PON. Intensitas latihannya kemudian secara bertahap diturunkan selama tahap unloading, tahap pengurangan beban. Selama tahap pertandingan utama ini, latihan dengan intensitas maksimalnya sebaiknya tidak melebihi 3 sampai 4 kali per mikrosikal atau per minggunya. Ini menurut Bompa. Terterial, Testerial dalam merancang pertandingan uji coba di tahap ini, sebaiknya penyusunannya adalah yang pertama, secara progresif menurut kepentingannya. Artinya bertahap dari pertandingan yang kurang berat ke semakin yang berat dengan akumulasinya pada pertandingan utamanya kelak. Alternatif lain yang juga bisa diterapkan ialah selang-seling antara pertandingan berat dan ringan. Berat ringannya pertandingan atau tes uji coba harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan para atlet atau tim. Menghadapkan atlet atau tim yang sudah mapan kepada lawan yang lemah tidak banyak manfaatnya, malah mungkin hanya akan menumbuhkan rasa overconfidence percakapan dari berlebihan. Sebaliknya, menghadapkan atlet-atlet atau tim selalu kepada atlet-atlet tim yang terlalu kuat, maksudnya maksud pelatih adalah untuk melatih semangat juang, bisa menimbulkan frustasi pada atlet karena kalah melulu. Sebaliknya, ada keseimbangan antara menang dan kalah. Tes uji coba juga jangan dijadwalkan terlalu sering atau terlalu berdekatan. Idealnya antara 2 sampai 3 minggu sehingga ada waktu untuk latihan di antara dua pertandingan uji coba, khususnya untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang muncul di uji coba yang lalu. Tahap unloading. Unloading bisa diterjemahkan dengan menurunkan beban. Namun dalam hal ini mungkin lebih cocok pengurangan beban. Dalam konsep priorisasi, pertandingan utama selalu diawali oleh masa unloading atau masa persiapan khusus. Kedua masa atau tahap diawali oleh dua masa unloading dan masa persiapan khusus. Keduanya masa atau tahap tersebut mempunyai tujuan dan kepentingannya masing-masing. Tahap-tahap latihan sebelum tahap unloading, yaitu tahap persiapan dan tahap pertandingan, merupakan masa-masa latihan yang panjang, berat, dan masa uji coba yang melelahkan, serta yang menggerogoti fisik dan mental. Oleh karena itu, tujuan latihan dalam tahap penurunan beban ini ialah untuk regenerasi seluruh fungsi organisme tubuh, terutama sistem pusat syaraf dan mental atlet menjelang dia terjun dalam pertandingan utama. Karena itu, biasanya volume intensitas latihannya menurun agar atlet bisa istirahat dan mengakumulasi cadangan-cadangan energi fisiologi dan psikologis. Dengan demikian, dia akan bisa merasa segar dan siap untuk terjun dengan energi maksimal di pertandingan akbar tahun itu. Menurut Bompa, pada tahun 1994, regenerasi psikologis menjadi perhatian utama dalam tahap unloading ini.
Karena itu, mesti ada cukup waktu untuk regenerasi fisikis ini. Namun demikian, Pompa juga menganjurkan agar jangan melebihi 2 minggu. Masa unloading ini bisa disebut sebagai masa persiapan khusus. Masa persiapan khusus. Program 2 minggu masa persiapan khusus adalah sebagai berikut. Satu, dalam minggu satu tahap ini, intensitas latihan diturunkan sampai sekitar 50-60%. Demikian pula jumlah latihan dalam sehari sebaiknya jangan melebihi 2 sesi, dan setiap sesi jangan berlangsung terlalu lama. Program latihan beban weight training harus diturunkan dan sebaiknya ditekankan pada latihan daya tahan otot, karena latihan ini relatif lebih ringan daripada latihan untuk strength dan power. Demikian yang sempat saya sampaikan terkait dengan mata kuliah pelatihan